Selamat datang di presentasi kami hari ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Veronica Winsri Purnama, serta rekan saya Anissa Aulia dan Iqbal Kusairi. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas profil perusahaan, analisis SWOT dan fishbone dari PT Friesenfleck Indonesia, serta mengungkap beberapa wawasan yang mungkin belum Anda ketahui. Profil Friesenfleck Indonesia atau FFI adalah salah satu produsen susu terkemuka di Indonesia, bagian dari Royal Friesland Campina, sebuah koperasi susu global yang berbasis di Belanda. FFI telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 95 tahun, memproduksi berbagai produk susu olahan yang berkualitas seperti susu cair, susu kental manis, dan susu bubuk. Komitmen FFI dalam mendukung gizi keluarga Indonesia terus diwujudkan melalui inovasi produk yang bergizi, terjangkau, dan ramah lingkungan. Analisis SWOT yang pertama. Strength. 1. FFI adalah bagian dari Friesland Campina, salah satu perusahaan susu terbesar di dunia, yang memberi dukungan finansial dan teknologi yang kuat. 2. Reputasi FFI yang kuat di Indonesia sebagai produsen susu berkualitas selama lebih dari 95 tahun. 3. Komitmen terhadap inovasi ramah lingkungan seperti pabrik baru yang menggunakan teknologi modern untuk mengurangi emisi karbon. 4. Distribusi produk yang luas di seluruh Indonesia dan beberapa negara tetangga. Kekuatan Friesenfleck Indonesia terletak pada kombinasi dari dukungan global yang kuat, warisan reputasi yang terjaga selama hampir 1 abad, komitmen terhadap inovasi ramah lingkungan, dan jaringan distribusi yang luas dan efisien. Semua elemen ini mendukung untuk memperkuat posisi FFI sebagai pemimpin industri susu Indonesia, memungkinkan perusahaan untuk terus tumbuh dan berinovasi dengan percaya diri. Weakness. Ketergantungan yang tinggi pada bahan baku dari peternak lokal, yang memungkinkan menghadapi tantangan produksi atau pasokan. Persaingan ketat di pasar susu Indonesia, baik dari produsen lokal maupun internasional. Untuk memitigasi risiko ini, FFI perlu memperkuat kemitraan dengan peternak lokal melalui pelatihan, dukungan teknologi, dan peningkatan standar kualitas. Selain itu, ketergantungan pada pasokan lokal juga bisa diperkuat dengan diversifikasi sumber bahan baku untuk menjaga kontinuitas produksi dalam menghadapi tantangan pasokan. FFI terus berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap tren pasar yang berkembang, menjaga keseimbangan antara harga yang kompetitif, kualitas produk, dan inovasi yang menarik bagi konsumen, menjadi kunci dalam mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar yang semakin dinamis. Opportunity. Terdapat 3 poin. Yang pertama, pertumbuhan pasar produk susu di Indonesia didorong oleh peningkatan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang. Yang kedua, ada ekspansi ke pasar regional melalui ekspor produk dari pabrik Cikarang. Dan yang terakhir, potensi pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan tren kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Friesenfleck Indonesia memiliki berbagai peluang yang dapat dieksplorasi untuk memperluas dan memperkuat posisinya di pasar. Pertumbuhan pasar produk susu di Indonesia didorong oleh kesadaran gizi yang meningkat dan pertumbuhan kelas menengah, memberikan landasan yang kuat untuk peningkatan penjualan di pasar domestik. Selain itu, pabrik baru di Cikarang membuka peluang besar untuk ekspansi ke pasar regional dan internasional, memungkinkan Friesenfleck Indonesia untuk mengekspor produk berkualitas tinggi dengan efisiensi yang lebih baik. Trends. Yang pertama, perubahan regulasi pemerintahan terkait industri makanan dan minuman yang bisa mempengaruhi biaya operasional. Kedua, fluktuasi harga bahan baku susu yang bisa meningkatkan biaya produksi. Yang terakhir, persaingan dari merek susu internasional yang menawarkan produk serupa dengan harga yang kompetitif.
Frisian Flag Indonesia menghadapi berbagai ancaman eksternal yang bisa mempengaruhi operasional dan daya saing perusahaan. Perubahan regulasi pemerintah terkait industri makanan dan minuman dapat memaksa Frisian Flag Indonesia untuk menyesuaikan proses produksinya, yang dapat meningkatkan biaya dan mempengaruhi harga jual produk. Fluktuasi harga bahan baku, terutama susu, juga merupakan ancaman besar karena ketidakpastian dalam pasokan lokal dan pasar global yang bisa berdampak pada stabilitas biaya produksi. Action Plan. Untuk tetap kompetitif dan terus tumbuh di pasar yang dinamis, Frisian Flag Indonesia harus menggunakan kekuatan utamanya, seperti dukungan dari Friesland Campina dan reputasi yang kuat untuk mempertahankan posisi pasar. Mengatasi kelemahan melalui diverifikasi sumber bahan baku dan diferensiasi produk akan membantu Frisian Flag Indonesia mengurangi risiko operasional, memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar susu di Indonesia, inovasi produk, dan ekspansi internasional dapat mempercepat pertumbuhan perusahaan. Terakhir, Frisian Flag Indonesia harus bersiap menghadapi ancaman regulasi dan fluktuasi harga dengan strategi mitigasi risiko yang kuat, serta terus berinovasi untuk tetap kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Analisis Fishbone terdiri dari yang pertama man, kedua machine, ketiga metode, keempat material, kelima measurement, dan yang terakhir yaitu environment. Man, karyawan sumber daya manusia yang bekerja di pabrik baru Frisian Flag Indonesia di Cikarang sangat menentukan efisiensi operasional. Tantangan seperti kurangnya pelatihan atau motivasi yang rendah dapat menyebabkan penurunan kualitas produk atau produktivitas yang rendah. Karyawan juga perlu mengikuti perkembangan teknologi dan standar industri. Kesehatan dan keselamatan. Di industri pangan, kesehatan dan keselamatan karyawan sangat penting. Pelanggaran standar keamanan kerja bisa mengakibatkan cedera dan gangguan produksi. Machine. Teknologi modern, Frisian Flag Indonesia menggunakan teknologi canggih, termasuk biomas, boiler, dan panel tenaga surya, yang memerlukan pemeliharaan yang tepat. Masalah dengan mesin, seperti kegagalan atau pemeliharaan yang tidak memadai, dapat menghambat produksi. Otomatisasi. Pabrik baru menggunakan proses otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Namun jika tidak dioptimalkan atau ada kerusakan, bisa memicu penurunan produktivitas. Dalam proses produksinya, FFI menggunakan metode produksi yang efisien, tetapi harus memastikan bahwa prosedur yang diikuti dengan baik, termasuk standar operasional dan memenuhi regulasi. Jika terjadi kesalahan dalam proses produksi, ini dapat mempengaruhi kualitas produk dan keamanan pangan. Sistem manajemen. Penerapan manajemen yang kurang baik, seperti pengelolaan logistik yang tidak efisien, dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman produk dan meningkatnya biaya produksi. Material. Kualitas susu. Bahan baku utama FFI adalah susu segar dari peternak lokal. Kualitas bahan ini harus dipantau ketat agar tetap konsisten dengan standar produk. Kegagalan dalam rantai pasok seperti keterlambatan pengiriman atau fluktuasi harga dapat menyebabkan peningkatan biaya dan penurunan kualitas produk. Kemasan. Bahan kemasan yang tidak berkualitas atau rusak dapat mempengaruhi keamanan produk, mengurangi daya tahan, atau bahkan menyebabkan masalah di pasar. Measurement atau pengukuran. Kontrol kualitas, pengukuran dan pemantauan kualitas pada setiap tahap produksi sangat penting. Kesalahan dalam proses pengukuran dapat menyebabkan produk yang tidak sesuai standar kualitas masuk ke pasar, yang bisa merusak reputasi perusahaan. Selanjutnya, efisiensi operasional. Indikator kinerja seperti waktu siklus produksi, tingkat kerusakan, dan biaya harus diukur dan dianalisis secara rutin untuk memastikan efisiensi yang optimal. Environment atau lingkungan. Dampak lingkungan. Pabrik baru Frisian Flag ini menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Namun, faktor eksternal seperti perubahan regulasi lingkungan atau pasokan energi yang tidak stabil bisa mempengaruhi operasional pabrik. Selanjutnya itu emisi dan limbah. Pengelolaan limbah dan emisi gas rumah kaca harus dipantau dengan baik karena tekanan dari masyarakat dan regulasi yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk lebih bertanggung jawab secara lingkungan. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu dengan memetakan penyebab masalah di setiap elemen, perusahaan dapat secara sistematis mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab dari masalah yang muncul di pabrik FFI, seperti gangguan kualitas produk, penurunan
akan membantu FFI untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri susu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami harap Anda mendapatkan wawasan baru mengenai profil perusahaan, analisis SWOT dan Fishbone dari PT Frisian Flag Indonesia.